Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silakan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silakan teman-teman rapikan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita sama-sama awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pelajaran ke-6 dengan tema Ayo Belajar. Nah, pada pembelajaran ini, teman-teman akan masih menyimak dan mempelajari tentang kisah seorang nabi. Siapakah itu teman-teman? Ya, kita akan sama-sama mempelajari kisah seorang nabi yang sangat pandai dan dia sangat rajin belajar. Siapakah dia? Nah, beliau adalah Nabi Idris alaihi salam. Maka dari itu, pada pertemuan kita hari ini, teman-teman akan mempelajari mengenai kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa harus mampu mengetahui kisah Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Yang kedua, siswa harus mampu mengidentifikasi sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Yang ketiga, siswa harus mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Semoga teman-teman dapat mencapai ketiga tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum teman-teman menyimak bagaimana kisah dari Nabi Idris alaihi salam, perlu teman-teman ketahui bahwa kita sebagai anak muslim haruslah rajin belajar. Anak muslim tidak boleh malas belajar, karena malas belajar itu bukan sifat dari para nabi. Selain teman-teman belajar, teman-teman juga harus berdoa. Yang tentunya berdoa itu biasanya kita lakukan ketika sebelum dan sesudah belajar. Nah, dan ketika berdoa, maka kita harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa yang sudah Nabi Idris lakukan sebelum kita lahir, beliau rajin sekali mencari ilmu apapun itu, dan beliau tidak lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yuk mari simak video kisah Nabi Idris alaihi salam yang sangat gigih dan sangat rajin dalam belajar. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Setelah Nabi Adam wafat, umat manusia dipimpin oleh Nabi Syis. Namun, setelah Nabi Syis meninggal, umat manusia tidak mendapat bimbingan lagi sehingga akhlak mereka menjadi rusak. Banyak orang-orang yang berbuat kejahatan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Idris alaihi salam. Nama asli Nabi Idris sendiri adalah Hanuk. Nabi Idris adalah murid dari Nabi Syis. Beliau diberi nama Idris
oleh gurunya karena sangat gemar menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Nabi Idris adalah manusia pertama kali yang dapat menjinakkan kuda. Kuda yang pada awalnya adalah binatang liar, kini dapat dijadikan sebagai tunggangan dan dapat digunakan untuk mengangkut barang. Dengan adanya kuda sebagai kendaraan itu, kaum Nabi Idris menjadi sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris sangat disegani dan menjadi panutan bagi kaumnya. Nabi Idris adalah orang yang sabar anak-anak, karena Nabi Idris tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan dan juga rintangan. Nabi Idris adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Nabi Idris dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah, seperti ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, berburu, dan juga berhitung. Nabi Idris juga adalah yang pertama kali menjahit baju, menjahit pakaian. Nabi Idris juga menguasai berbagai macam bahasa, sehingga Nabi Idris pandai berkomunikasi dengan orang lain. Nabi Idris juga pandai membangun rumah sederhana yang nyaman. Dengan penemuan-penemuan itu, kaum Nabi Idris menjadi makmur. Namun, dengan kemakmuran itu membuat kaum keturunan Qabil menjadi iri, sehingga berbuat jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris. Karena kejahatan kaum Qabil tersebut, akhirnya Nabi Idris pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah. Pada saat itu, Nabi Idris berusia 82 tahun. Pada usia 82 tahun itu, Nabi Idris diangkat menjadi Rasul. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Nabi Idris mengajak kaum keturunan Qabil untuk berhenti berbuat kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Namun, setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil menjadi sangat marah dan menantang untuk berperang. Karena adanya perang tersebut, maka Nabi Idris dan kaumnya membuat senjata dan benteng pertahanan. Nabi Idris tidak pernah berputus asa untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah seorang ahli perang, sehingga Nabi Idris dapat memenangkan semua peperangan. Setelah perang berakhir, jumlah orang-orang yang berbuat kejahatan malah semakin bertambah. Sehingga Allah memerintahkan agar kaum Nabi Idris untuk berhijrah ke tempat lain, berpindah ke tempat yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Idris tadi kita dapat mempelajari dan meneladani banyak hal, seperti kita harus rajin belajar agar menjadi pandai seperti Nabi Idris. Yang kedua, kita juga harus gagah berani, kita harus berani melawan kejahatan. Lalu, kita juga tidak boleh pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, kita harus memiliki sikap sabar. Seperti yang sudah teman-teman simak pada video sebelumnya mengenai kisah Nabi Idris alaihissalam, Miss Putri akan memberikan tambahan sedikit mengenai gambaran tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris belajar agama sejak kecil. Nabi Idris sangat rajin dan bersemangat dalam belajar. Nabi Idris belajar agama maupun ilmu yang lainnya. Nabi Idris terkenal sangat tekun. Beliau belajar membaca, kemudian belajar menulis, dan tidak pernah lelah dalam belajar. Karena rajin belajar tersebut, akhirnya Nabi Idris memiliki kepandaian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Setelah dewasa, Nabi Idris mengamalkan ilmunya. Nabi Idris berdakwah kepada kaumnya dengan sangat gigih. Jadi selain pintar, Nabi Idris juga mengajak kaum-kaum yang tidak beriman
untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat gigih. Selain nabi yang pintar, Nabi Idris juga terkenal sebagai nabi yang sangat gigih dan pandai dalam berperang, sehingga Nabi Idris diberi gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Baik teman-teman, untuk tugas yang harus teman-teman lakukan pada hari ini, yang pertama silakan teman-teman jawab soal yang sudah Miss Putri sediakan pada layar. Silakan teman-teman jawab soal-soal tersebut berdasarkan video yang berkaitan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam yang sudah teman-teman simak sebelumnya. Silakan teman-teman tuliskan soal dan jawabannya pada buku tugas yang sudah teman-teman miliki. Kemudian silakan teman-teman upload tugas tersebut pada Google Classroom yang sudah Miss Putri sediakan. Adapun pertanyaannya, yang pertama, siapakah Nabi Idris alaihissalam? Yang kedua, apa kepandaian yang Nabi Idris alaihissalam miliki? Yang ketiga, bagaimana sikap Nabi Idris alaihissalam ketika berperang melawan keturunan Qabil? Yang keempat, apa saja sikap keteladanan yang bisa kita tiru dari kisah Nabi Idris alaihissalam? Dan yang kelima, apa gelar yang diberikan untuk Nabi Idris alaihissalam karena kepandaiannya dalam berperang? Silakan teman-teman jawab soal-soal tersebut dengan baik. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.